Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dalam mempelajari bahasa Arab, banyak metode yang digunakan baik di pondok-pondok pesantren, madrasah, atau termasuk di dalam pembelajaran online dan yang lain-lain. Ada yang memperbanyak kosakata, jadi perbanyak kosakata dulu, kemudian baru belajar nahwu sorofnya. Jadi banyak percakapan, banyak kata-kata yang dihafalkan, banyak latihan tanpa mengenalkan ilmu nahwu dan sorof terlebih dahulu. Kemudian juga ada yang sebaliknya, dari awal dikenalkan ilmu nahwu dan sorofnya dulu, baru kemudian belajar kosakata. Ketika belajar ilmu nahwu dan sorof sambil memperbanyak kosakata dan yang lain-lain. Ya. Adapun dalam pembelajaran kita, kita ada beberapa hal yang hendaknya kita terapkan, dan ini ketika kita usahakan, maka kita sambil belajar juga sambil memahami agama Islam. Kemudian yang paling utama, bagaimana kita ketika dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita berusaha untuk mengimani. Demikian pula ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Karena ini memang tujuan syariat, tujuan diturunkannya syariat, diturunkan Al-Quran Al-Karim, diutusnya Nabi SAW agar diyakini, diimani. Kemudian ketika dikabarkan kita iman, ketika diperintahkan kita berusaha untuk melaksanakan, dan ketika dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita berusaha untuk meninggalkan. Jadi ada beberapa hal yang kita tawarkan ini sebagai trik dan tips sekaligus bagi kita sekalian untuk memahami bahasa Arab ini, untuk mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, fahami apa yang sudah biasa kita pakai, sehingga ketika sholat misalnya, harapannya sholat yang kita laksanakan ini benar-benar bisa menjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar ketika kita faham. Sehingga ketika di dalam sholat kita baca ayat-ayat Al-Quran, misalnya tentang perintah puasa, maka kita berusaha untuk melaksanakan puasa itu. Ketika baca misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka kita akan berusaha untuk melaksanakan. Bagaimana kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kita fahami, sehingga akan punya efek, punya asar dalam diri kita, punya bekas dalam hati kita, untuk ketika dikabarkan kita imani, dan ketika diperintahkan kita kerjakan, serta ketika dilarang kita tinggalkan. Ini ketika faham, sehingga Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita sekalian. Demikian pula hadis Nabi SAW. Jadi kita usahakan untuk memahami apa yang biasa kita pakai. Baca Al-Quran, kita berusaha untuk mentadaburi, memahami. Demikian pula ketika membaca hadis Nabi SAW, ketika berdoa, membaca doa-doa dalam sholat, demikian pula zikir setelahnya, ataupun doa dan zikir harian. Saya bangun tidur, kita sambil berdoa, berzikir, sambil difahami. Demikian pula ketika mau tidur, ketika masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, maka secara otomatis ketika kita fahami akan menjadi keyakinan.
Dan ketika diperintah akan menjadi semangat bagi kita untuk mengerjakan. Demikian pula yang kedua, hendaknya apa yang sudah kita pahami ini kita istiqomahkan, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan. Sholat, berusaha untuk dirutinkan, sambil ditadabur, difahami apa yang kita baca, sehingga akan punya asar, punya efek yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memudahkan, yang menjadikan kita mudah mendapatkan hidayah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka minta pertolongan, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat. Untuk senantiasa taat, melaksanakan sholat, ya, banyak berdoa, banyak berzikir. Karena doa dan zikir adalah senjatanya orang-orang Islam, senjatanya orang-orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yakin bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa yang mudah untuk dipelajari, bahasa yang mudah untuk dipakai. Sehingga ketika kita punya keyakinan bahasa Arab merupakan bahasa yang mudah, ketika dalam belajar kita menjumpai kesulitan, menjumpai sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita akan berusaha, ya, dan terus semangat, karena yakin bahwasanya bahasa Arab ini bahasa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang dimudahkan karena bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis. Demikian pula bahasa keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan bahasa ini bahasa yang paling banyak kita gunakan, bahasa Arab. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang paling banyak kita gunakan. Ya, tidak ada bahasa lain kecuali bahasa Arab ini. Ini bagi orang-orang yang beriman. Mereka bangun tidur sampai tidur kembali, hari-hari mereka menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, mempelajari tata bahasanya. Selama ini sudah banyak kosakata yang sudah kita pahami, yang sudah kita gunakan sehari-hari. Hanya saja ketika tidak paham tentang kosakatanya, tentang tata bahasanya, maka kadang-kala kita bingung dengan ungkapan-ungkapan yang ada. Terkadang ini fathah, ini kasrah, ini dhamma, hanya berubah harokat. Namun ketika kita faham tata bahasanya, maka akan memudahkan bagi kita sekalian untuk memahami bahasa Arab dan tidak menjadikan kita bingung adanya perubahan dari satu kata ke kata yang lain, sehingga akan menjadikan kita terus semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang keenam, senantiasa semangat dalam menghafalkan dan memurojaah. Senantiasa semangat dalam menghafal Al-Quran, semampunya. Setidaknya surat-surat pendek dihafalkan, difahami. Kemudian murojaah, terus diulang-ulang. Hafal misalnya surat-surat pendek dipakai ketika sholat, dipakai jika sholat-sholat sunnah, sholat-sholat yang wajib kita gunakan, sehingga ini akan menjadikan semangat bagi kita sekalian, sekaligus juga penyemangat dalam beramal. Demikian pula hafal hadis Nabi SAW digunakan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, hendaknya senantiasa bersahabat dan orang-orang yang punya semangat dalam mempelajari bahasa ini, sehingga dengannya kita akan terus bisa istiqomah. Ketika ada futur, ada masa-masa susah, kita akan ada semangat. Ketika ada teman-teman yang bisa ngasih motivasi, yang ngasih dorongan untuk terus belajar, dan mereka punya kesemangatan yang tinggi untuk belajar. Karena Nabi SAW menyampaikan, al-mar'u ala dini khalil,
seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung dari temannya. Ketika temannya semangat, maka dia akan semangat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia perhatikan siapa yang jadikan teman dekatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.